Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan. Bersama saya Juliet Zulu 1005 Yankee. Teman-teman, di video yang kemarin kita sudah unboxing dan sedikit review untuk HT WLN KD UV5R ya. Tapi ada hal yang terlewat gitu ya. Yang kemarin kita tidak sempat ulik gitu ya. Jadi ini bukan WLN KD UV1 ya, tapi WLN KD UV5R teman-teman. Jadi bentuk fisiknya sama dengan Baofeng UV5R, namun memang posisi secara tampilan ini berbeda ya teman-teman. Secara tampilan LCD gitu ya. Kalau ini dia fontnya dot matrix, tapi ini kalau ini sudah rapih ya teman-teman. Dan di sini secara shortcut juga dia berbeda ya. Di sini band, wide narrow, voice dan lain sebagainya. Di sini ada FC juga, ada frekuensi counter ya. Nah kalau di sini kan tidak ada. Ini tidak bisa copy frekuensi dari HT yang seperti ini. Kalau Baofeng UV5R gitu. Nah lain halnya dengan Baofeng UV5RH atau WLN KD UV5R ini sebetulnya bisa ya. Jadi setelah saya pakai beberapa hari, saya ulik, ternyata bisa gitu. Dan kemarin terlewat gitu ya. Caranya seperti ini ya. Jadi kita tekan tombol pagar sampai tulisan huruf F di sini muncul ya di atas. Jadi tekan tombol pagar F kemudian FC. Nah, dia akan muncul scan frekuensi. Kita coba ya. Oke, kita transmit dari sini. Nah, ini sudah terbaca. Kemudian kita save ke channel 0 misalkan. Oke, exit untuk keluar dari mode scan frekuensi ya. Seperti itu teman-teman. Kita coba masuk ke memory channel. Nah, ini sudah terbaca ya. Kita cek. Bisa. Cek 1 2 3 3 2 1 cek. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, ini bisa ya teman-teman. Ini bisa untuk copy frekuensi. Seperti itu. Jadi lain halnya dengan Baofeng UV5R biasa gitu. Ini tidak bisa copy frekuensi, tapi WLN KD UV5R bisa copy frekuensi. Seperti itu teman-teman. Nah, selain untuk menunjukkan hal tadi gitu ya, di sini kita bisa akses untuk beberapa menu gitu ya. Di sini ada shortcut, sorry ya. Di sini ada band. Nah, ini juga ternyata bisa kalau kita akses 50, ini bisa ya teman-teman. Jadi ini multi band juga gitu. Jadi tidak hanya UHF dan VHF gitu ya, tapi ini 50 bisa. Kemudian untuk kita coba cari lihat bandnya ada berapa, kita tekan tombol pagar sampai F-nya muncul, kemudian kita tekan band. Nah ini AM juga bisa teman-teman. Hanya saja memang saya belum sempat mencoba bagaimana receive AM-nya gitu di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat band yang lain ada VHF. VHF juga 350. 470 dan 50 lagi. Tapi ini bisa sampai ke 600 ya teman-teman. Nah ini 600 bisa ya, 600 lebih bahkan ya. Tapi kalau untuk kita coba 700, nah ini nggak bisa. Kemudian untuk 800 apalagi gitu ya mungkin ya. Nah ini nggak bisa juga. Jadi dari 50 sampai 600 teman-teman untuk rentang frekuensi HT ini gitu. Dengan harga yang di bawah 300.000, bahkan 200.000 lebih dikit lah gitu. Karena saya tidak bisa menyebutkan harganya secara pasti karena memang di toko e-commerce atau di online, di toko-toko online gitu, itu harganya
ya beda-beda gitu, tapi memang tidak jauh berbeda gitu, tetap di kisaran segitu, cuman memang ada yang jual 250, ada yang jual 220 gitu ya. Tapi intinya di bawah 300.000 kita dengan model ini, model legend gitu ya, UV5R, tetapi yang lebih advance gitu, bisa copy frekuensi, kemudian bisa AM juga atau airband gitu ya. Eh, Bahkan bisa di frekuensi 50 gitu ya. Seperti itu teman-teman, tidak hanya dua band VHF dan UHF. Selain itu, kemarin kita sudah cek untuk powernya, untuk antenanya, dia oke ya. Seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bagaimana uh, input frekuensi, input frekuensi direct atau frekuensi simplex, kemudian kita simpan di memori HT ini gitu. Dan juga selain frekuensi simplex juga kita coba input frekuensi duplex gitu ya, seperti frekuensi repeater yang frekuensi output dan inputnya itu berbeda gitu. Pertama kita akan coba untuk input atau ya input kemudian menyimpan frekuensi simplex gitu ya. Saya coba di 160 di sini, kemudian kita tekan menu. Nah, square-nya 0, step-nya kita rubah ke 5, TX power-nya low saja ya. Untuk bandwidth-nya wide, kemudian kita pastikan tidak ada tune-nya, dan kita pastikan shift direction-nya off gitu ya, atau netral. Nah ini off, kemudian offset-nya juga off. Nah tinggal kita cari untuk memory channel. Nah kita untuk menyimpannya ini, tapi kita coba untuk delete dulu channel 0, karena kita akan menyimpan di memori channel 0 gitu ya. Nah untuk menyimpannya kita pilih menu nomor 27 ya. Di sini ada 27 kedip-kedip, kita pilih menu memory channel. Oke. Tekan menu lagi untuk konfirmasi, dan dia sudah tersimpan. Kalau sudah CH0 ini sudah tersimpan, kita coba cek apakah sudah tersimpan. Kita masuk ke memori mode. Nah ini sudah ya, di sini 0 dan frekuensinya sudah tersimpan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba untuk input frekuensi repeater atau input frekuensi duplex gitu ya, dengan frekuensi output dan input yang berbeda. Pertama kita input dulu frekuensi outputnya. Kita frekuensi receive-nya di mana? Misalkan saya ini saya input frekuensi repeater Jabar 2 misalkan ya. Nah seperti ini. Kalau sudah, tekan menu, kemudian kita coba kembali ke nomor 0 ya. Kita cek. Kita cari tune. Nah ini ya, TCS gitu ya, TCS. Tune-nya kita pilih 88,5. Nah ini ya, menu lagi untuk konfirmasi, kemudian kita cari shift direction-nya. Nah ini, kita pilih plus, kemudian kita setting offsetnya, kebetulan offsetnya 1.5000 ya teman-teman. Oke ya. Setelah itu kita coba simpan di memori channel 2 misalkan. Oke, sudah tersimpan. Kita coba cek ke memori mode. Ini sudah tersimpan ya teman-teman. Jadi ini untuk memori nomor 0-nya gitu ya.
Ini tadi frekuensi simplex yang sudah kita simpan, dan untuk memori 2-nya ini frekuensi duplex gitu ya. Nah, untuk membuktikannya apakah ini sudah berhasil atau belum, ya kita coba dulu ya. Nah, ini sudah bisa masuk, kita coba cek dulu. Ini 0. Ini sudah bisa ya, sudah masuk. Nah, untuk kita lihat frekuensi inputnya gitu. Ini kan frekuensi output ya. Untuk kita lihat frekuensi input untuk memastikan apakah sudah benar atau belum settingan kita bisa tekan tombol F, kemudian R ini ya. Nah, di sini ini sudah benar ya, 143540. Kita kembalikan lagi dengan cara tekan tombol pagar kemudian R lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Sebetulnya untuk pengoperasian sama saja dengan Baofeng UV5R ini ya. Jadi tidak terlalu rumit. Namun untuk di WLN KD UV5R ini ada penambahan beberapa fitur yang tidak dipunyai di HT ini, di Baofeng UV5R gitu. Dan ini cukup fungsional gitu, karena apa tuh barusan, kaget juga saya. Nah, karena HT ini bisa connect ke jadi kalau misalkan kita punya rekan kerja misalnya di tempat kerja yang kita pakai HT gitu ya, rekan kerjanya pakai HT seperti ini kita tetap bisa connect gitu dengan cara ya tadi kita copy frekuensi yang mereka pakai. Ini kan ada misalnya ada 16 channel ya, kalau perlu kita copy saja semua 16 channelnya, itu kita simpan di channel 1 sampai 16 seperti itu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba untuk istilahnya setting memakai software ya. Kemarin memang saya oleh penjualnya dikasih gitu ya teman-teman untuk softwarenya. Cuman saya coba pakai kabel data Baofeng gitu, itu selalu pas proses read and write-nya itu proses read-nya gitu ya, download dari radio ke softwarenya itu selalu gagal gitu teman-teman. Nah, kita akan coba pakai software untuk Baofeng gitu ya, Baofeng UV5R. Apakah bisa? Ya kita buktikan sama-sama ya, apa namanya, di video kali ini. Oke, di sini saya sudah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman ke software Baofengnya. Ini downloadnya di mana? Di teman-teman bisa cari di Google, di situs Baofengnya, kemudian cari di dukungan atau support dan pilih download yang software untuk UV5R gitu ya teman-teman. Oke, coba kita ke VFO dulu ya. Ini kondisinya harus nyala. Nah, kita masukkan HT-nya dan kita hubungkan ke komputer gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Kemudian kita coba pilih dulu portnya ya. Di sini kebetulan saya COM 3 dan COM 4. Cuman memang saya port USB-nya di COM 3 ya. Oke, kita coba untuk read ya. Apakah bisa? Nah, bisa ya teman-teman. Dan dibuktikan dengan lampu indikator ini ya, yang kedap-kedip. Oke, bisa. Nah, ini frekuensi yang sudah tadi kita simpan ya teman-teman. Kita coba untuk input frekuensi di sini ya. Kita pilih VHF UHF 143.140. Teks frekuensinya sama karena ini frekuensi simplex ya.
Kemudian kita pilih low, low, low. Bandwidth-nya wide. Nah, ini kita kasih nama. Com strip 05. Oke. Ini 10 Zulu L 0705, apakah bisa? Oh, nggak bisa ya. Jadi dibatasi, teman-teman. Berarti dia Zulu L0705. Masih nggak bisa. Maksimal 6, teman-teman ya. Jadi kalau 6 berarti L07 W07 L0 Zulu W07. Ya, bisa ya. Ini COM 05. Nah, ini 10 ZRD 2. Terus kenapa nggak bisa? Nah, bisa ya. Oke. Ini off-kan saja. Setelah itu kita coba untuk write ke HT-nya. Apakah bisa? Bisa ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat juga untuk di sini channel information. Nah, optional features ya. Di sini kita bisa setting-setting. Ini channel frekuensi, channel name. Nah, kemudian apakah kita bisa untuk ganti? Oh, tidak bisa ya, teman-teman, untuk ganti pesan pembukanya gitu. Jadi kalau pas kita power on display-nya di sini message, tapi tidak bisa diganti gitu kata-katanya, seperti itu. Oke, kita close. Ya, ternyata di sini coba yang mana ya? Ya, nggak bisa, teman-teman. Ya, nggak bisa. Jadi ya sudah, pakai welcome saja gitu. Tadinya saya mau ganti ke itu ya, cosine saya. Oke, kita write lagi. Apakah akan ada perbedaan? Ya sudah.
Ya, ya teman-teman, jadi kita sudah berhasil untuk input ini ya, untuk input memori gitu ya, untuk input memori, untuk setting memakai program Baofeng UV5R gitu ya. Cuman memang ada perbedaan tadi di sini, misalkan saya pilih tulis COM5 gitu ya. Nah, di sini saya tulis COM5, ternyata yang muncul cuma COM saja. Kemudian di sini tadi saya pilih Zulu Zulu W07, ini bisa. Kemudian nah ini 10 ZRD2 juga bisa. Ada kemungkinan jadi tidak mendukung tanda baca ya, kayak strip gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Kita coba ulangi sekali lagi. Nah, di sini kita coba kita langsung write saja ya teman-teman. Oke, jadi ini bisa ya, ternyata ini memang tidak mendukung tanda baca jadinya ya. Nah, ini bisa kita input COM05 gitu teman-teman. Jadi tidak spasi, tidak bisa juga, kemudian ya spasi juga saya belum coba sih, cuman tadi strip juga tidak bisa ya. Jadi intinya ini bisa kita, kalau misalkan teman-teman beli HT ini WLN KD UV5R dan minta drivernya gitu ya, tapi softwarenya, tapi tidak dikasih drivernya juga memang agak susah nyarinya. Tapi teman-teman pakai kabel data dari Baofeng, itu teman-teman bisa coba untuk setting via PC-nya itu, dia pakai software Baofeng UV5R seperti itu teman-teman. Ya, jadi HP ini juga artinya dengan harga yang sedemikian rupa murahnya gitu ya. Ya ini HP-nya cukup ramah di kantong harganya. Ternyata cukup fungsional juga, dia setting secara manual oke, setting secara program di komputer juga oke ya kan. Cuman mungkin kelemahannya kalau manual dia tidak bisa untuk langsung kasih nama di sini. Dan yang paling oke adalah dia bisa copy frekuensi dari HT seperti ini yang tidak ada layarnya gitu ya, seperti Baofeng BF88S, kemudian seperti ini AUKOS gitu ya, dan juga ada WLN KDC1 kalau nggak salah. Jadi HT-HT yang tidak ada layarnya, dia hanya frekuensi 1 sampai 16 biasanya gitu. Itu bisa disandingkan gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu saja informasi untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, khususnya terkait dengan HT ini, itu boleh disampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Kalau saya selalu berusaha untuk balas komentar teman-teman satu persatu. Ya kita sambil sama-sama belajar lah, karena saya juga memang masih pemula gitu ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal pemula, HT ini juga selain harganya murah gitu ya, kemudian fiturnya lumayan lengkap dan cukup fungsional, cukup fleksibel. Dia bisa connect ke HT yang seperti ini yang ada layarnya gitu ya, dan dia juga bisa connect ke HT seperti ini yang tidak ada layarnya gitu. Ini dia cukup fleksibel teman-teman. Ini menurut saya cukup worth it gitu ya. Jadi kalau ini bisa masuk ke pertimbangan teman-teman, khususnya yang pemula yang baru
mau mulai untuk berkecimpung di dunia radio komunikasi. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman sehat semua ya, sehat selalu. Dan ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri.